Seorang mubalik itu harus memiliki apa? Kefasihan, berbicara, kemampuan untuk mengekspresi, kemampuan untuk menyampaikan pesan-pesan ilahiyah, pesan-pesan nubuwah kepada audiens itu dengan bahasa yang jelas, dengan menyampaikan ayat-ayat Allah itu dengan fasih, part 1. Menyampaikan hadis-hadis Nabi itu dengan fasih, jangan cuma baca terjemahnya. Maka itu di dalam Al-Quran, para Nabi dan Rasul itu digambarkan ketika menjelaskan akidah, menjelaskan tauhid, itu semua dengan bahasa yang jelas, retorika yang mantap. Coba lihat bahasa ayat-ayat Al-Quran ketika bicara tentang Nabi Nuh. Itu kan bahasanya firm di dalam surat Nuh. Surat Nuh itu surat dakwah, surat tablik, harus dihafal. Itu kan isinya dakwah tablik semua itu. Inni da'autu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara thumma inni da'autuhum jihara thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum anhara wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Itu kan hujah yang disampaikan itu kan mantap kalau tahu artinya. Jadi jangan cuma hafal ayatnya, tapi juga kalau itu Anda sampaikan itu menarik. Bahasanya tegas, baca ayat Al-Qur'annya sesuai dengan nadanya. Karena yang dihadapi oleh para nabi dan rasul itu penyimpangan-penyimpangan kaumnya itu lengkap, Pak. Ada yang menghadapi fenomena kemusyrikan, ya, penyembahan patung berhala, ada yang menghadapi fenomena apa? Penjajahan, perbudakan politik seperti halnya siapa? Nabi Musa menghadapi Firaun. Nah, ini yang harus kita gali, kita asah terus ya. Supaya apa? Kita mendapatkan keberkahan dari hujah-hujahnya Al-Quranul Karim. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, la hawla wa la quwwata illa billah, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim, rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Uhayyikum bitahiyatil islam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah, pagi hari ini kita dapat berjumpa, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Diklat Mubalik Muhammadiyah Kabupaten Bekasi. Bekasi ini populasi muslimnya sangat banyak, termasuk ustadznya juga populasinya banyak, ya kan? Semakin banyak populasi umat Islam, semakin banyak ustadznya, itu rumusnya. Mestinya, mubaliknya makin banyak. Beda kalau dengan saya itu, saya ini tinggal di Jakarta Barat, perbatasan Jakarta Utara. Ya, hampir jarang saudara dengar ustadz mubalik tinggal rumahnya di Glodok. Ada nggak? Nggak ada. Tapi saya tinggal di situ. Nah, ya. Jadi carilah tempat yang nggak ada ustadznya. Korea. Hah? Jepang. Ya. Jadi sifat agama Islam ini kan agama untuk seluruh umat manusia, ya. Baterainya nih. Sifat agama Islam ini adalah agama untuk seluruh umat manusia.
Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi basyiran wa nadhira. Ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi karena sifat agama Islam ini adalah universal, global, maka kita harus mencerminkan keuniversalan dan keglobalan agama Islam. Maka itulah dinyatakan di dalam Al-Quran, ya, bahwasanya setiap Rasul itu diutus oleh Allah menyampaikan risalah, tabligh risalah itu dengan apa? Bilisani qaumihi, sesuai dengan lisan atau bahasa kaumnya, ya. Dan sudah dipastikan bahwa Rasul yang mentabligh risalah Allah itu adalah dia orang yang paling fasih di antara kaumnya. Ya. Gak mungkin mubalik Rasul itu bukan orang fasih, gak mungkin. Ya. Dan dia menguasai bahasa kaumnya, mengerti seluk-beluk, mendalami, ya, kebiasaan-kebiasaan, budaya, mengerti aspek-aspek kehidupan yang ada di kaum tersebut. Bukan berarti dia membenarkan atau melestarikan budaya yang bertentangan dengan syariat agama Allah. Tapi fakta bahwasanya semua Rasul dan Nabi itu menyampaikan risalah dari Allah itu sesuai dengan bahasa kaumnya, itulah fakta yang diungkapkan dalam Al-Quran surat apa? Surat Ibrahim, kan? Betul. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi, betul kan? Apa ayatnya itu? Surat Ibrahim ayat berapa? Nah, lupa ya. Itu. Ada yang ingat gak? Ustadz di sini. Ayo. Ini udah dipancing-pancing. Iya kan? Ayat berapa? 4. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Tidaklah kami mengutus satu orang rasul pun kecuali dengan bahasa kaumnya, liyubayyina lahum. Karena tugas pembawa risalah itu adalah memberikan bayan, memberikan penjelasan. Ya. Nah, ini pentingnya bagi kita, pertama untuk mengenal lisanu qaumihi, dan yang kedua memberikan penjelasan tentang dakwah itu dengan bayan yang jelas gitu. Nah, kata lisan dalam Al-Quran itu kan ada beberapa model, ya. Satu, lisanu qaumihi, yang kedua ada bilisanin arabiyyin mubin, ya, dengan lisan, dengan bahasa Arab yang nyata. Jadi bahasa Arab itu bahasa yang nyata, bahasa yang tegas, bahasa yang kuat, ya, secara diksi kebahasaannya. Maka itu, jadi seorang mubalik itu pertama harus memiliki selain syarat-syarat sebagai mubalik, keikhlasan, ketakwaan, keimanan, keberanian, ya. Kemudian juga punya integritas, akhlakul karimah. Ini syarat mubalik itu harus apa? Harus fasih. Harus baik dalam penyampaiannya, harus jelas, mudah dipahami oleh objek dakwahnya. Ya. Maka aneh kalau ada mubalik tapi ngomongnya nggak fasih. Ya. Bukan hanya fasih dalam baca Al-Quran, membawakan hadis Nabi, tetapi juga fasahah, kefasihan, kejelasan intonasi, kejelasan dia punya retorika, itu juga perlu. Ya.
Maka salah satu keistimewaan Rasulullah SAW itu, teman-teman, ya, para mubalik, itu Allah berikan apa? Apa yang disebut dengan istilah jawami'ul kalim. Nabi itu diberikan 5 keistimewaan yang tidak diberikan kepada rasul-rasul yang lainnya. Apa itu? Ini dalam hadis riwayat Muslim, ya. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, fudiltu 'alal anbiya bisittin. Malah ada 6 di sini. Aku ini dilebihkan oleh Allah atas seluruh nabi dan rasul itu dengan 6 perkara. Pertama, yang paling pertama itu urutannya apa? U'titu jawami'al kalim. Saya diberikan jawami'ul kalim. Kemampuan menjelaskan sesuatu dengan bahasa, dengan diksi yang utuh, padat maknanya, tetapi ringkas dan mudah dipahami oleh audiens. Ya, maksudnya bagaimana? Bukankah pernah Nabi SAW menyampaikan sebuah kalimat, tapi tidak semua sahabat memahaminya? Ya, contoh misalnya, ya, ada satu hadis, ya, yang disampaikan oleh Nabi SAW itu tentang mahmumil qalbi. Ya, mahmumil qalbi itu apa gitu. Nah, itu ada satu hadis itu, ya, yang pernah dijelaskan oleh baginda Rasulullah SAW tentang apa? Bahwasanya orang itu harus menjadi mukmin, harus bertakwa, dan juga mahmumil qalbi. Itu kata-kata hadisnya singkat, ringkas, tapi jelas. Nah, ketika ditanya oleh sahabat Nabi, apa itu mahmumul qalbi? Maksudnya itu artinya bersih, hatinya lapang, ya, berlapang dada. Nah, misalnya kemudian kita mendengar ada hadis Nabi SAW yang disampaikan beliau dengan bahasa yang ringkas-ringkas. Misalnya apa? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Itu kan hadis yang populer. Ya, ada lagi khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Ringkas, pendek. Jarang Nabi mengungkapkan hadis, ya, mengungkapkan sebuah kalimat itu dalam bentuk yang panjang-panjang, ya. Apalagi sampai nggak dimengerti oleh jamaah atau umat pada waktu itu, nggak ada. Sedikit, ya, kalaupun ada hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah yang redaksinya panjang, itu sedikit. Biasanya itu kisah, cerita. Ya, ketika menceritakan, misalnya cerita tentang 3 orang Bani Israel, ya, pemuda Bani Israel yang masuk ke dalam gua sampai dia selamat, gitu. Sampai mereka bertiga diselamat. Nah, itu kena cerita, maka dia agak panjang. Cerita tentang Ashabul Ukhdud. Tahu Ashabul Ukhdud? Bukan Ashabul Udud. Ada yang ngudut di sini? Hah? Ada? Aduh, astagfirullah. Mubalik masa ngudut? Bukan mubalik itu. Gak lulus, Tad. Kalau ada mubalik yang ikut pelatihan ini ketahuan ngerokok, gak lulus, jangan dilulusin. Itu syarat. Bagaimana mau mendengar bahasa yang fasih, menarik, kalau pas ngomong bicara, ya, bicara itu kelihatan oleh jamaah giginya kuning, bibirnya hitam, walaupun aslinya bukan hitam itu tidak menarik itu. Jamaah melihat, ini apa ini orang, ya kan? Mau omongannya bagus tapi penampilannya karena merokok, ya, karena apa, rokoholik gitu, ya, rokoholik, ya, bukan bookholik, ya, bukan pecinta buku tapi pecinta rokok,
itu jadi nggak menarik. Ya, jatuh muruahnya itu. Muruahnya jatuh. Ya. Itu Ashabul Ukhdud itu kan ceritanya di dalam Riyadhus Shalihin itu kan hadisnya panjang. Sejak awal dikisahkan ada apa? Ada tukang sihir ya. Dia bekerja untuk si Raja Fulan, kemudian tukang sihir ini mengkader muridnya supaya jadi tukang sihir yang hebat seperti dia, lalu kemudian mati terus begitu sampai kemudian anak muda yang ini, yang ahli sihir ini kemudian dia bertobat, ya, kemudian nggak mau lagi mengabdi kepada raja yang memang penyuka sihir. Nah, itulah sampai cerita satu kampung itu dikumpulkan, ya, supaya apa? Mereka menjadi saksi tentang keimanan seorang anak muda ini. Gitu. Itu hadisnya panjang. Biasanya hadis Nabi yang panjang-panjang itu bentuknya cerita. Tapi ketika menyampaikan pesan dari cerita itu apa, itu baru ringkas. Ya, jadi kisah itu diceritakan panjang redaksinya oleh Nabi ataupun sahabat yang membuat redaksinya, tetapi pesan kesimpulan dari hikmah cerita itu adalah biasanya ringkas-ringkas juga. Nah, itulah kemampuan Rasulullah SAW diberikan apa? Jawami'ul kalim. U'titu jawami'al kalim wa nusirtu birru'bi. Aku itu diberikan kemenangan oleh Allah dengan apa? Dengan rasa takut yang bercokol dalam jiwa musuh-musuh. Jadi belum ketemu Nabi orang udah takut. Ya. Itu kelebihan beliau. Ya, kalau Ustadz Ubaidillah ini kira-kira gimana kalau ada musuh? Ya, itu takutnya itu ketika berhadapan langsung atau sebelum ketemu udah takut dia? Hah? Ya, kalau Nabi itu sebelum ketemu udah takut orang. Musuhnya itu udah takut, udah gemetar. Ya. Apalagi tahu namanya Ubaidillah. Ubaidillah bin Alwi. Ya? Ubaidillah bin Alwi bin apa? Ahmad bin Isa al-Muhajir. Nasab ya, nasab. Ini tokoh yang dicecar ya sama tokoh-tokoh muda NU itu dibilang ini tokoh fiktif itu. Ya. Jadi membatalkan nasab semua habaib itu. Rame itu ya. La haula wala quwata illa billah. Oke. Kalau nanti ada yang mau bertanya tentang itu nanti saya layani tapi saya nggak bahas itu ya. Yang ketiga, uhillat liyal ghanaim. Jadi Allah menghalalkan untuk Nabi SAW itu harta rampasan perang. Kalau zaman dulu, zaman Bani Israel itu nggak boleh makan harta rampasan perang. Rampasan perang itu harus dibakar. Ya, karena itu harta milik musuh. Itu syariatnya zaman dulu, sejak zaman Nabi Musa, Nabi Daud, Sulaiman ya. Itu kalau menang perang, rampasan perang dari musuh itu nggak boleh dibagikan, nggak boleh dimakan. Ya, dia harus dibakar. Wa ju'ilat liyal ardu tahuran. Allah menjadikan untuk saya bumi itu menjadi suci. Jadi dimanapun kita sholat, itulah tempat masjid kita. Selama tidak sholat di tempat sampah. Ya, jangan nanti bikin jamaah sholat Idul Fitri di Bantar Gebang. Bau. Ya, mau disiram, disemprot pakai apa juga, ya itu tetap nggak baik, nggak layak, ya nggak boleh. Jangan kita sholat di dalam WC. Nah, walaupun WC-nya bersih, kayak di hotel-hotel bintang 5 itu kan WC-nya bagus-bagus, bersih, ya, dan lebar, lebih lebar dari kamar ente. Iya. Kalau hotel presidential suite itu lebar, ya. Ada bathtubnya, ada ininya, klosetnya aja. Kalau Anda masuk ke situ bingung. Ini gimana ngoperasikannya? Nyala sendiri, ini sendiri. Wah, bingung orang Bekasi. Ya, karena rada udik gitu ya. Ya. Itu halal. Jadi boleh kita sholat dimanapun tempat itu selama tempat itu bersih dan tidak ada najis gitu ya.
Kemudian wa ursiltu ilal khalqi kafah. Aku diutus oleh Allah kepada seluruh umat manusia, kepada semua makhluk. Ya, bukan hanya manusia tetapi juga jin. Ya, semua makhluk itu bergembira dengan adanya risalah dari Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa? Karena hak-hak mereka itu terlindungi, dijaga oleh syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian wa khutima bin nabiyun, dengan risalah yang aku bawa ini maka sempurnalah risalah para nabi-nabi sebelumnya. Nah, jadi seorang mubalik itu harus memiliki apa? Kefasihan berbicara, kemampuan untuk mengekspresi, ya, kemampuan untuk menyampaikan pesan-pesan ilahiyah, pesan-pesan nubuwah kepada audiens itu dengan bahasa yang jelas. Ya, jangan menyampaikan ayat-ayat Allah itu dengan fasih, part 1. Menyampaikan hadis-hadis Nabi itu dengan fasih. Ya, jangan cuma baca terjemahnya. Ini penyakit nih sebagian mubalik Muhammadiyah. Kan yang penting balighu anni walau ayah. Sampaikan ayatnya, terjemahannya aja. Ah, nggak bisa. Ya. Itu mubalik tawadu. Ya. Tahu warna duit. Bilang aja ente nggak bisa bahasa Arab. Jangan bilang tawadu. Kita harus menyampaikan dakwah amar nahi mungkar bagaimanapun walaupun nggak bisa. Ah, itu nggak bisa. Nggak bisa baca Quran, nggak bisa tahu hadis. Ya, itu nggak lengkap ya. Harus bisa minimal bahasa Arabnya Al-Quran dan hadis. Anda menyampaikan itu aja. Jangan baca terjemahan. Terjemahnya doang disampaikan. Berkata Rasulullah SAW, diriwayatkan dari Abu Hurairah, sebagaimana dikutip dari ceramah Ustadz Fahmi Salim. Bagaimana? Jadi belajar Quran dan hadisnya dengerin YouTube saya gitu. Itu pun tidak mengutip ayatnya langsung, kan begitu, bingung saya. Gak boleh begitu ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka itu di dalam Al-Qur'an para nabi dan rasul itu digambarkan ketika menjelaskan akidah, menjelaskan tauhid, itu semua dengan bahasa yang jelas. Retorika yang mantap. Coba lihat bahasa ayat-ayat Al-Quran ketika bicara tentang Nabi Nuh, ya kan? Itu kan bahasanya firm itu. Ya. Di dalam surat Nuh, apa ayatnya? Ada yang hafal nggak surat Nuh? Halo? Assalamualaikum. Surat Nuh itu surat dakwah, surat tablik, harus dihafal. Itu kan isinya dakwah tablik semua itu. Ya. Inni da'autu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbarus tikbara thumma inni da'autuhum jihara thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum anhara wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Itu kan hujah yang disampaikan itu kan mantap gitu kalau tahu artinya ya. Nah, jadi jangan cuma hafal ayatnya, tapi juga kalau itu Anda sampaikan itu menarik. Bahasanya tegas, baca ayat Al-Qur'annya sesuai dengan nadanya, tapi jangan pula nanti dilagu-laguin. Ya, dilagu-laguin supaya apa? Tujuannya buat ngulur waktu. Bismillah. Aduh, lama deh. Ini kayak mau kondangan. Ya, baca ayat Qur'annya 1 ayat 2 ayat
Baca Qurannya lama 15 menit. Yang panik itu pengantin, kapan gue mau ijab kabul ini? Ya udah ngapalin tuh, tapi karena lama ngedengerin orang ngaji bisa lupa, itu bubar apalannya itu udah sebulan. Qabil tuh nikah, lupa itu. Nah itu ada mubalik yang begitu, kadang suka manggung ya dilagu-laguin ayat Quran supaya apa lama. Saya bilang, Tat, ente jangan lama-lama baca Quran. Lama atau cepet itu amplopnya sama, nggak akan mengubah. Kalau udah ditetapkan sama panitia segini udah, ya kan? Jangan ditambah-tambah lagu-laguin lagi, orang pusing dengarnya itu. Yang penting apa? Jelas. Yang penting tegas, ya. Sebagaimana kita baca hujah yang dibawakan oleh Nabi Allah Nuh alaihi salam. Coba nanti dilihat di Al-Quran itu, di searching ya. Kalau ada aplikasi Quran itu kata-kata uballighukum. Nah, itu diulang-ulang tuh. Uballighukum risalata rabbi, ada risalati rabbi. Nah, pengulangan ini juga penting karena dalam Al-Quran sering diulang. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, itu diulang. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fal mudzakir juga diulang. Ya, kisah-kisah nabi yang banyak kaumnya diazab oleh Allah juga sering diulang-ulang. Nabi Hud, ya, Nabi Soleh, Nabi Syuaib, ya, kaumnya Nabi Nuh sama Nabi Lut. 5 nabi ini kaumnya yang diazab oleh Allah, itu yang paling sering banyak diulang-ulang. Baca itu ayat-ayatnya, resapi maknanya, baca terjemahannya dengan baik. Coba Anda latihan ungkapkan itu seperti ketika Nabi itu menghadapi kaumnya. Itu beda rasanya. Karena Quran itu sebaik-baik retorika dakwah itu, ya sebaik-baik itu adalah Al-Quran. Ya. Lihat lagi, baca misalnya ayat tentang Nabi Ibrahim. Surat Al-Baqarah yang paling dekat ya. Alam tara ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbiyan atahu Allahul mulk idz qala innallaha yuhyi wa yumit, ya kan? Ya. Yang menantang Raja Namrud itu apa? Ya, mengatakan bahwasanya aku inilah yang bisa mematikan dan menghidupkan semua makhluk. Lalu dibalas oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Coba kamu bisa nggak datangkan matahari? Ya. Bisa nggak datangkan ini, datangkan itu dan sebagainya. Ujungnya apa? Fabuhital ladzi kafar. Sampai terbungkam. Jadi dakwah itu harus memiliki retorika yang kuat, diksi yang kuat, argumentasi yang kuat, hujah yang kuat, sehingga musuh yang melawan atau yang menentang dakwah itu menjadi terbungkam. Nah, itu sekarang banyak. Kenapa seringkali dakwah Islam ini gagal? Karena para dai tidak banyak belajar dari Al-Quran. Miskin argumentasi, miskin retorika itu kenapa? Karena nggak belajar dari Al-Quran. Ya. Ada sebagian, mohon maaf ya, mubalik itu hanya melakukan imitasi gaya retorika ustadz yang sudah terkenal. Ya. Itu yang paling banyak ditiru, imitasi intonasinya siapa? Kiai Jainuddin MZ paling banyak ditiru itu. Sama dai-dai muda, mubalik, tekanannya, intonasi suara. Tapi ayat hadisnya mah enggak gitu, enggak ada. Ya kan? Ada yang begitu? Banyak. Jadi kita enggak, ya itu boleh ya untuk apa? Memperkaya, untuk mempercantik bahasa kita. Tetapi pijakannya itu harus jelas, landasannya itu kita ambil dari Al-Quran, dari hadis, kisah-kisah nabi-nabi terdahulu,
bantahan-bantahan mereka terhadap perilaku kaumnya yang sesat, menyesatkan gitu ya. Itu hujah itu dalam Al-Quran itu luar biasa. Iqamatul hujah itu di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian perbantahan Al-Quran terhadap keyakinan Yahudi, Nasrani itu dipelajari. Itu jadi retorika dakwah, itu menarik, Pak. Bagaimana surat Ali Imran, surat Maryam, ya kan? Surat Toha, itu surat Al-Maidah, gitu ya. Itu membantah keyakinan-keyakinan menyimpang dari Yahudi dan Nasrani. Nah itu saudara belajar retorika dakwah dari situ. Itu termasuk kita kalau belajar retorika dakwah dari Al-Quran itu kita dapat apa? Retorikanya dapat, hujahnya dapat, suasana kondisi psikologisnya dapat, ya. Kemudian keberkahan dari Al-Quran itu kita dapatkan. Nah itu makanya para dai, para mubalik ini ya harus apa? Harus menguasai Al-Quran, harus akrab ketika dia berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Nah, ada satu nabi di dalam Al-Quran itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memujinya. Ya, sampai Rasulullah itu memberi laqab, julukan kepada nabi itu sebagai Khatibul Anbiya. Khatibur Rusul, yaitu Nabi Syuaib. Ya. Nah, itu ungkapan beliau di dalam Al-Quran itu terkenal di dalam surat Hud. Ya, coba lihat dalam surat Hud, ya, atau surat Al-Anbiya, saya lupa, ya. Itu yang ada wa ma taufiqi illa billah. Itu kata-katanya Nabi Syuaib. Itu diberikan julukan oleh Rasulullah bahwa Nabi Syuaib ini adalah Khatibul Anbiya. Jadi ahli pidatonya, kira-kira gitu. Hah? Kita nerjemahkannya apa tuh? Khatibul Anbiya. Bukan Khatibul Umam ya. Itu nama orang. Iya. Tapi Khatibul Anbiya. Seorang nabi yang paling bagus retorika, ya, dan kemampuannya untuk menyampaikan risalah Allah. Itulah Nabi Syuaib. Ya, mari kita lihat ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Nah, ini. Qala ya qaumi ara'aitum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana. Surat Hud ayat 88. Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an in uridu illal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Ini dalam satu ayat, satu kali ceramah, ya, satu kali penyampaian, itu maknanya lengkap. Unsur-unsur tabliknya lengkap. Apa? Satu, memanggil kaumnya. Jadi ketika kita berbicara dengan audiens, kita itu harus apa? Berhadapan. Ya. Ketika misalnya begini, ada seorang mengatakan, wahai kaumku. Itu pasti apa? Dia memiliki keberanian. Ya, satu. Kedua, dia ada kontak mata dengan orang yang dipanggil. Ada eye contact. Ya. Gak mungkin bilang wahai kaumku tapi dia melengos ke sini, wahai kaumku, apa kaumnya di sini. Ya kan? Itu menunjukkan keberanian. Ya kaum. Nah, itulah yang dilakukan oleh para nabi dan rasul, selalu memanggil, menyebut, berhadapan langsung dengan kaumnya. Ya kaum, wahai kaumku. Ara'aitum in kuntu ala bayyinah. Bagaimana pendapat kalian? Jelaskan pendapat kamu. In kuntu ala bayyinah, jika saya memiliki bukti-bukti yang nyata dari Tuhanku, dan dia Allah telah menganugerahkan rizki yang baik kepadaku, wa ma uridu an ukhalifakum, ya, dan
Apakah pantas aku menyalahi perintahnya? Ya, dimana sebenarnya saya tidak ingin berbeda sikap dengan kalian. Jadi ini maknanya dalam banget gitu. Ya, Allah sudah memberikan bukti yang nyata, memberikan rizki yang baik, kan gak mungkin kita menyalahi perintahnya. Tapi di satu sisi, ya ini, ketawaduan seorang mubalik, seorang penyampai risalah, wa ma uridu an ukhalifakum. Ya. Aku sebenarnya tidak ingin berbeda sikap dengan kalian. Ya. Ila ma anhakum anhu, berbeda dengan kalian, sebenarnya saya nggak suka, saya nggak pengen begitu. Jadi, kalian berbuat syirik, ya sebenarnya saya juga gimana ya, mau ngingetin, mau meluruskan kalian itu rada-rada gimana gitu. Ya, ila ma anhakum anhu, ya untuk apa? Yang aku sendiri larang, ya berbeda sikap dengan kamu, lalu melakukan apa yang saya sendiri melarangnya kepada kalian. Ya, jadi siapa yang berhak untuk aku patuhi? Apakah saya harus mengikuti petunjuk dari Allah yang harus aku sampaikan, atau aku harus apa? Menerima sikap kalian, kebiasaan kalian yang berbuat syirik kepada Allah, ya lalu saya menutupi hidayah Allah itu, mengingkari rizki yang Allah berikan kepada saya, yang Allah tugaskan untuk menyampaikannya kepada kamu semua. Nah, kalau begitu, kalau saya menutup-nutupinya, saya tidak menyampaikan kepada kalian semua, ya, maka saya akan rugi dan kamu semua juga akan merugi. Gitu. Jadi ini retorika dalam menyampaikan gitu. Sama ketika misalnya di dalam surat apa itu, surat Asy-Syura ya. Asy-Syura tahu ada di mana? Juz berapa? Juz 25 ya. Di surat Asy-Syura itu kan ada ungkapan yang seringkali disalahpahami memang. Ya. Seolah-olah ayat itu mengajarkan kepada kita relativisme kebenaran. Ya, udahlah nanti serahkan aja semuanya kepada Allah. Padahal nggak begitu. Nah itu sebenarnya menunjukkan apa? Kita harus tawadhu, kita harus merendahkan hati. Ya sebab yang akan kita ubah, ya yang akan kita rombak sistem jahiliyah ya atau sistem kemusyrikan itu berat. Tapi mau nggak mau harus disampaikan. Nah itulah misinya para nabi dan rasul seperti itu. Nah, selalu mereka menggunakan istilah ungkapan-ungkapan yang apa? Yang merendah di hadapan mereka. Bukan merendahkan dirinya, tapi rendah hati, tawadhu. Tujuannya untuk apa? Menarik minat mereka. Ya, menarik perhatian mereka supaya mereka mau dengar, supaya mereka mau menyimak. Maka seorang mubalik itu jangan pasang kesombongan. Jangan merasa dia lebih hebat, lebih tinggi, lebih mulia daripada audiens yang ada. Ya. Kalau kita ingin mendakwakan pada mereka, jadilah kita bagian seperti mereka. Pakailah bahasa-bahasa mereka, merendahlah serendah-rendahnya di hadapan audiens itu, supaya apa? Supaya mereka mau apa? Menyimak. Sebab kalau orang diceramahin, didakwahin, kita udah menggunakan kata-kata yang sombong, kata-kata yang kasar, ya, kata-kata yang gak pantas, ya, merasa lebih pintar, lebih baik, lebih alim, orang udah apa? Udah membangun tembok. Lu sok keren. Ya, lu sok alim. Nah itu kenapa mereka membangun tembok? Karena sikap dai itu sendiri, sikap mubalik yang menunjukkan apa? Bahwa dia merasa lebih tahu, lebih alim, lebih segala-galanya lebih suci daripada orang itu. Nah kita nggak boleh seperti itu. Nah jadi kita belajar
tentang retorika dakwah para nabi dan rasul, itu sekaligus belajar tentang apa? Ketawaduan mereka dalam menghadapi objek-objek dakwah ini, ya. Itu contoh ya, sekedar contoh. Kemudian apa? In uridu illal islah, yang saya pengenkan cuma memperbaiki. Ya. Nggak ada kata-kata yang saya inginkan adalah mengganti semuanya. Oh, Anda menghadapi penyakit, ini banyak sekarang di tengah-tengah masalah itu penyakit apa? Misalnya molimo, ya, masalah kemusyrikan, masalah apa namanya perzinahan, ya, kemudian riba, ya, apalagi judi, ya, judi online dan sebagainya. Nah itu kalau kita datang kepada mereka tidak membawa hujah yang baik dan juga tidak memberikan solusi yang baik, itu sama dengan kita sedang membangun tembok di hadapan orang-orang yang kita dakwahi. Nah, makanya bahasanya Nabi Shu'aib itu apa? In uridu illal islah. Saya betul-betul tidak ingin kecuali hanya ingin melakukan apa? Perbaikan, kebaikan untuk sampean semua. Ini buat kebaikan kita semua. Ya. Ya, jangan langsung main tuding. Wah. Kamu kafir, kamu syirik, kamu ahli bid'ah, neraka. Ya, itu yang nanti orang itu udah pasang tembok. Iya. Kita niatnya mau merubah, ya dia nggak bakal berubah, dia nggak mau akan berubah. Kenapa? Kita udah celah-celah dia duluan. Ya. Nah, mestinya diambil hati dulu. Ya, tunjukkan bukti hujah. Ya, sebagaimana yang diajarkan oleh para nabi dan rasul. Ya. Toh sekarang yang disebut dengan fenomena kemusyrikan kecuali yang memang jelas, ya. Orang menyembah batu, menyembah pohon gitu ya. Menyembah berhala gitu. Ya. Nah, itu kita bisa siasati, itu caranya dengan baik, dengan bijaksana, kemudian juga dengan tegas. Tapi kalau perkara-perkara yang masalah, ya, yang diperselisihkan oleh ulama khilafiyah, contoh misalnya, ya kadang-kadang kan Muhammadiyah ini suka dicitrakan melarang ziarah kubur. Siapa yang melarang? Ziarah kubur itu sunnah Nabi. Mau kuburnya orang biasa atau kuburnya orang soleh, kan sama statusnya ziarah kubur. Siapa yang melarang ziarah kubur? Tidak ada. Masa Muhammadiyah menentang sunnah Nabi yang menganjurkan ziarah kubur? Kan gak mungkin. Padahal yang dilarang oleh misalnya Muhammadiyah itu adalah praktek-praktek ziarah kubur yang berlebih-lebihan, yang ada unsur pengkultusan, yang ada misalnya tawassul. Nah, mengenai tawassul ini juga Dai Mubalik ini harus mengerti, memahami bahwa masalah tawassul kepada ahli kubur, ya, terutama orang soleh dan para nabi, itu semua ulama fuqaha semua memasukkannya di dalam masalah fikih, halal atau haram, boleh atau tidak boleh. Itu ketika terjadi perdebatan tentang tawassul, hukumnya dalam syariat Islam, itu bicaranya semua sepakat ini masalah fikih, boleh atau enggak. Ya, tidak masuk dalam ranah ini iman atau kafir. Tidak masuk masalah teologis itu. Ya, jadi hati-hati. Jadi kita misalnya mendakwahkan tauhid, betul mendakwahkan tauhid, tapi harus kita lihat dulu, pilah-pilah dulu. Mana yang jelas-jelas menyembah patung, ya, menyembah salib misalnya, ya, menyembah pohon, menyembah batu, ya, menyembah makhluk-makhluk selain Allah, dan mana yang itu bukan penyembahan terhadap objek selain Allah, tapi seperti apa? Seperti tawassul, tabarruk itu ya.
Nah itu kriterianya beda itu. Yang satu ini masuknya bab akidah, iman atau syirik, tauhid atau syirik. Yang masalah fikih, ini masalah itu halal atau haram. Boleh atau enggak boleh. Ya. Itu harus dibedakan. Ya, jadi jangan sampai kita gebiah uyah sama mendakwahkan kita anti kemusyrikan yang dilakukan oleh Yahudi Nasrani, oleh penyembah pagan, oleh penyembah benda-benda angkasa gitu ya. Dengan kita ingin meluruskan praktek yang di dalam amaliyah seperti ibadah kita mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui ziarah kubur. Nah, di situ perlukan kebijakan. Ya, maka merendah kesikap kerendahan hati itu penting. Seperti yang dicontohkan oleh siapa? Oleh Nabi Syuaib, in uridu illal islah. Itu saja yang dihadapi oleh Nabi Syuaib itu kekufuran yang nyata, kemusyrikan yang nyata, tapi dia tetap merendah. In uridu illal islaha mastata'tu. Saya inginkan hanya perbaikan, itu pun kalau saya sanggup. Sesuai dengan kemampuan saya. Ya. Wa ma taufiqi illa billah. Dan tidak ada kemampuan bagi saya mendatangkan kebaikan dan perbaikan itu kecuali karena pertolongan Allah. Itu kan sikap kerendah hatian. Ini yang harus kita tampilkan kepada objek dakwah kita semuanya. Jadi kesimpulannya tanpa berpanjang kalam ya, mengenai retorika dakwah ini, mari kita belajar dari model retorika dakwahnya para nabi dan rasul di dalam Al-Quran. Karena yang dihadapi oleh para nabi dan rasul itu, penyimpangan-penyimpangan kaumnya itu lengkap Pak. Ada yang menghadapi fenomena kemusyrikan, ya, penyembahan patung berhala. Ada yang menghadapi fenomena penjajahan, perbudakan politik, seperti halnya siapa? Nabi Musa menghadapi Fir'aun. Ya. Jadi kalau saya memahami kisah Nabi Musa dan Fir'aun ya, maaf kalau salah boleh dikoreksi. Ya. Itu bukan dalam pengertian ya Fir'aun memang mengklaimnya dia sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Betul? Ya kan? Tapi dalam pengertian apa? Saya memahami klaimnya Fir'aun itu dia memiliki kekuasaan, otoritas mengatur semua rakyat dan negara itu seolah-olah dia sebagai Tuhan. Bukan Tuhan itu sendiri, sebab belum pernah saya dapatkan kabar apakah dari Al-Quran, apakah dari hadis, apakah dari catatan sejarah manuskrip kuno yang mengatakan bahwa rakyat Mesir menyembah Fir'aun seperti Tuhan. Betul. Ya, seperti orang menyembah berhala seperti zaman jahiliyah. Itu rakyat Mesir waktu itu tidak seperti itu. Jadi bukan dalam arti penyembahan dia sebagai Tuhan beneran ya, atau dianggap sebagai Tuhan, tapi dia otoriter, dia berperilaku seperti Tuhan yang mengatakan semua urusan ini saya yang menentukan, kalian nggak boleh macam-macam. Kalian harus tunduk kepada saya, kalian harus ikut apa kata saya. Nah itu yang dimaksud dengan penghambaan di situ. Nah, itu kan sudah ada modelnya bagaimana menghadapi tirani politik, kekejaman, keotoriteran Fir'aun itu dilawan oleh Nabi Musa. Kita bisa belajar di situ. Ada masalah yang dihadapi oleh Nabi dan Rasul itu apa? Penyimpangan seksual seperti kaumnya Nabi Lut. Nah, belajarlah dari Nabi Lut bagaimana dia menyadarkan kaumnya dan berupaya menyadarkan mereka, mengembalikan mereka kepada fitrahnya. Jadi fitrah itu bukan hanya fitrah tauhid, tapi fitrah seksual juga ada. Ya. Makanya dalam Al-Quran itu ada
ada pertanyaan retoris dari Nabi Lut kepada kaumnya. Ya. Apa di dalam surat Asy-Syu'ara itu ya, ayat 160 berapa itu? 164 atau 165 itu, coba dicek ya. Idz qala lahum akhuhum Lutun ala tattaqun. Ingatlah ketika Nabi Lut, saudara mereka, ya, kaumnya itu berkata kepada mereka, wahai kaumku, tidakkah kalian mau bertakwa? Kenapa kamu nggak mau bertakwa kepada Allah? Nah, artinya bertakwa di situ apa? Takut melanggar aturan-aturan Allah. Ya. Kenapa kamu tidak kembali kepada fitrah Allah? Ya, kan ada sekarang orang zaman sekarang ya yang memisahkan masalah bahwa urusan seksual itu tidak diatur oleh agama. Silahkan kamu menjadi ya homoseksual, yang penting kamu itu beribadah sama Allah. Paham nggak? Bisa diterima ini? Secara akal bisa diterima. Tapi secara teologi itu salah. Ya, silahkan jadi gay tapi yang soleh. Sholat 5 waktu. Ya. Kalau penghasilannya besar, biasanya orang-orang kelompok ini itu punya kemampuan, saya nggak bilang kemampuan intelijensia, ya, kemampuan intelektualnya bukan, tapi kemampuan kreatifnya itu besar. Ya. Karena banyak pakar-pakar ahli-ahli itu yang itu dari kelompok gay ini itu bukan cerdas secara intelektual, tapi cerdas secara kreatif. Itu gajinya besar-besar, tinggi-tinggi mereka, mapan hidupnya. Ya, ya, nggak apa-apa kamu gay, yang penting kamu bayar zakat. Nggak apa-apa kamu gay, yang penting kamu baik sama orang tua, kamu baik sama tetangga, tidak menimbulkan kegaduhan. Ya. Sampai ada, mohon maaf, ya, ada guru besar UIN yang mengatakan, ditulis dalam sebuah jurnal perempuan, ya, Allah tidak melihat orientasi seksual manusia. Gak apa-apa jadi homoseksual, yang penting bertakwa. Nah, Anda bisa bantah dengan ucapan Nabi Lut ini. Gak betul itu. Kok gak apa-apa jadi homoseksual, yang penting bertakwa? Nabi Lut aja bilang kepada kaumnya, idz qala lahum akhuhum Lutun ala tattaqun, wahai kaumku, penyuka sesama jenis, penyuka saluran tai, ya, penyuka tusuk bool, tahu tusuk bool, ya. Kenapa kamu tidak bertakwa? Itu kan perkataannya Nabi Nuh, Nabi Lut, ya. Itu nggak bertakwa. Jadi jangan kita ini dipermainkan dengan retorika-retorika kaum sekuler, liberal itu, seolah-olah kita bisa membenarkan orientasi seksual seseorang walaupun dia menyimpang, yang penting dia bertakwa. Enggak, Nabi Lut mengatakan kamu itu enggak bertakwa. Kenapa kamu enggak mau bertakwa kepada Allah dengan meninggalkan perbuatan fahisyah itu? Nah, artinya ketakwaan kepada Allah bukan hanya ketakwaan ritual. Ketakwaan kepada Allah juga tunduk kepada fitrah yang telah Allah ciptakan untuk manusia. Allah ciptakan manusia ini berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan. Tidak pernah Allah menciptakan manusia ini berpasangan-pasangan laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Nah, itu retorika dakwah di dalam Quran luar biasa. Nah, ini yang harus kita gali, kita asah terus ya. Supaya apa? Kita mendapatkan keberkahan dari hujah-hujahnya Al-Quranul Karim. Itu dari saya barangkali demikian. Terima kasih sebelumnya.
Nasrun minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, menarik sekali yang disampaikan tentang kebaikan dakwah. Karena beliau ini master tafsir Al-Quran, ya tuh. Iya. Jadi kenal sekali dengan membaca Al-Quran. Kita sepakat apa yang beliau sampaikan bahwa retorika dakwah dalam Al-Quran sebaik-baik retorika dan hujahnya sangat kuat. Maka tadi penekanannya ada dua, bahwa seorang mubalik itu harus memiliki dua, satu yaitu fasohatul kalam, itu kefasihan dalam berbicara, dalam menyampaikan dakwah. Itu apa yang kedua adalah yaitu menjelaskan, mampu menjelaskan kebenaran-kebenaran yang ada dalam Al-Quran dengan cara yang terbaik. Karena Al-Quran ini berlian, emas yang sangat luar biasa, mutiara-mutiara hidayah yang luar biasa, yang kita sendiri untuk transfer ke umat ini masih butuh belajar banyak. Dan ada hikmahnya, tadi nggak ada bayar PowerPoint ya. Tidak semua dai, profesor, dosen yang mengajar dengan PowerPoint itu pasti bagus, nggak mungkin. Atau tidak mesti gitu ya. Ada seorang profesor yang beliau 10 tahun di Amsterdam, namanya Profesor Dr. Nur Hayy Hasan. Ya. Beliau kalau ngajar nggak pernah pakai PowerPoint. Kenapa? Karena di Barat itu dia belajar di Eropa atau Barat itu cuma 3 ini. Pertama adalah yaitu melatih berpikir kritis. Yang kedua yaitu kita mampu mengkomunikasikan pikiran kritis itu kepada umat. Yang ketiga adalah yaitu berbagi karakter. Jadi tadi kita diajak oleh Dr. Ibu, ada? Ya baik, Ibu nanti Bu ya. Yang ketiga, silakan. Baik, kita berikan mohon panitia untuk membantu menyampaikan mic. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang subhanahu wa ta'ala, saya tak tiru-tiru tipu yang dibilangkan daripada ngantuk, saya tak ngomong aja. Jadi tidur 2 jam aja nggak bisa dokter kalau bahasa Jawa itu kan. Jadi ngantuk. Jadi ada satu yang mau saya tanyakan bahwa fikih itu kan sifatnya dinamis ya, jadi bisa berubah sesuai dengan situasi, kondisi atau kondisi. Jadi disampaikan bahwa tidak boleh sholat di tempat sampah, itu hakim. Memang Rasulullah SAW menyampaikan ada 3 tempat dalam masalah yang tidak boleh sholat itu, 1 tempat sampah, 2 tempat pemotongan hewan, yang ketiganya adalah makam berbulan. Sesuai dengan berbulannya waktu, tempat pembuangan sampah di Bulangi itu kan semakin luas. Ya. Akhirnya bekerjanya daripada menuju jauh-jauh, sudah bikin musola dengan tempat pembuangan sampah. Ya kan? Nih, 1. Di tengah-tengah. Ya, kemudian yang kedua, di atasnya. Di pemakaman itu juga karena makam itu semakin luasnya, itu dibangunkan musola di situ, tempat makam itu. Ya, di Al-Azhar di mana saja, termasuk di rumah saya. Fungsinya salah satu diantaranya musola itu dipergunakan untuk mensolatkan jenazah yang tidak sempat disolatkan di kediamannya atau di masjid, contohnya COVID kemarin. Banyak yang disolatkan di TPU. Yang ketiga tempat pemotongan hewan. Tempat pemotongan hewan mungkin dikualifikasikan sebagai tempat yang kotor, bau kotor. Bau dan sebagainya. Akhirnya kemudian tempat pemotongan hewan itu pun bikin musola untuk tempat sholat daripada karyawan atau pekerja. Mohon dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan yang kedua,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Fahmi yang terhormat. Tadi disampaikan bahwa salah satu kewajiban sholat hari itu adalah bersikap tawadhu terhadap objek dakwah, agar kita tidak menciptakan tembok antara kita dengan objek dakwah. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana batasan-batasan tawadhu itu, atau memposisikan tawadhu ketika kita berhadapan dengan orang yang sombong. Jadi terkadang ada, apalagi di zaman media sosial ini, orang yang nggak tahu Quran, nggak tahu tafsir, nggak tahu hadis, nggak tahu fikih, tapi dia seperti sok tahu tentang materi-materi keagamaan itu. Nah, sementara kita yang belajar itu terkadang sadar bahwa itu tidak tepat gitu, atau tidak pas gitu. Nah, dalam kondisi seperti itu, apakah kita boleh untuk sombong gitu, dalam pengertian kita kita bantah habis-habisan gitu apa yang beliau sampaikan itu. Karena ada juga yang bilang katakan boleh mutakabir sodako gitu. Apakah itu juga benar? Kemudian dalam hal retorika, kalau misalnya kita mengatakan dalam jalan kita misalnya ada kata-kata saya ini kan ustaz, saya ini kan ulama, seperti itu apakah dibolehkan atau seperti apa konsep tawadhunya agar bisa lebih pas? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjutkan pertanyaan ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya kan tinggal di tengah-tengah tradisi, orang tradisi. Saya tinggal di tengah-tengah orang tradisi. Artinya ketika kita menyampaikan dakwah Al-Quran Sunnah, itu sama mereka itu sudah dicap MU ataupun salaf seperti itu. Nah, terkadang karena kita minoritas itu terkadang bisa bikin saya menyampaikan itu terkadang ada di benak saya, udahlah lu gua seperti itu. Nah, itu bagaimana supaya dakwah kita itu diterima di tengah kalangan orang-orang tradisi yang memang mereka itu sudah biasa gitu. Tatkala kita kembalikan kepada Al-Quran Sunnah, bukan mengajak kepada satu golongan, mereka sudah mengecap lu kan beda sama gua, seperti itu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kira pertanyaan jelas Ustaz ya? Jelas. Baik, mungkin pada beliau untuk menjawab. Terima kasih. Ini pertanyaannya bagus-bagus ya. Berkaitan dengan metode penyampaian dakwah itu. Yang pertama tentang hukum ya. Hukum itu kan dinamis. Fikih itu berkembang ya. Jadi memang tergantung nanti, jangankan itu ya, tempat misalnya. Dulu sempat kita berpikir bahwa kawasan Mina itu nggak bisa berkembang. Ternyata dibuat ada Mina Jadid, Mina baru gitu. Atau apalagi begitu ya. Nah, itu jadi bisa misalnya apa hukumnya menggusur makam atau tempat-tempat historis bersejarah untuk perluasan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Itu juga ada perkembangan-perkembangan. Bagi orang yang sudah anti mengatakan bahwa ini sengaja ingin menghilangkan ya bukti historis atau ingin tidak sakralkan ya seperti misalnya dulu kan makam Baqi itu baik makam Baqi maupun di Ma'la di Mekah itu kan semua dibangun kubah-kubah ya, sebagian terutama yang makam para sahabat, keluarga Nabi dan seterusnya, orang-orang soleh, ulama-ulama besar itu biasa dibangun itu. Nah, sementara kan ada larangan tidak boleh mendirikan bangunan di atas makam kan begitu. Nah, itu sering menjadi perdebatan ya. Nah, termasuk apa hukumnya kita membuat musola di tengah
tempat pembuangan sampah. Ya kalau memang itu besar, lokasinya luas, bahkan sekarang tempat pembuangan sampah itu kan mungkin bisa berhektar-hektar itu. Ya. Bisa jadi seperti gunung. Ya. Bisa jadi area luas seperti area lapang yang sangat luas gitu ya. Nah, kalau misalnya ada di lokasi itu tempat yang memang tidak menjadi tempat sampah, pembuangan sampah, memang dihususkan di situ untuk area public area, ya, dibangun fasilitas MCK, kemudian ada bedeng-bedeng atau ada kamar-kamar misalnya untuk pengelola, atau bahkan mungkin bisa jadi dibangun kantor juga kayak begini, dibangun kantor dan tempat pengendalian sampah gitu ya. Kemudian ada musolanya di situ, boleh nggak? Ya selama itu bukan tempat pembuangan sampah, ya nggak masalah. Kan yang buang sampah, tempat sampah itu kan dia di area sekitarnya. Ya. Area sekitarnya. Bukan di tempat itu. Ya. Atau kita bikin musolanya di atas tumpukan sampah, kan nggak mungkin juga. Nanti kalau rubuh bagaimana itu? Ya longsor, kan ada tuh ya, karena saking tingginya sampah itu sampai longsor. Nah itu harus dijamin dulu, harus ada kajian studi kelayakan bahwa daerah atau wilayah kecil itu yang dijadikan tempat aktivitas pengelola TPA, tempat pembuangan akhir sampah itu memang area yang steril dan tidak ada potensi akan terjadi longsor dari sampah-sampah itu. Nah itu harus ada studi kelayakan. Selama ada studi kelayakannya, kemudian sudah dinyatakan ini steril oleh pihak yang berwenang dan boleh dibangun ya tempat musola, ya tentu karena kita bisa menyebutnya itu alasannya darurat. Kenapa? Karena orang yang mengelola itu di sana kan harus sholat 5 waktu. Kalau mereka harus keluar lagi, kecuali hari Jumat. Ya, khutbah Jumat atau penyelenggaraan sholat Jumat itu nggak mungkin, jangan kita bikin di dalam situ. Ya, karena itu akan menimbulkan masalah juga. Ya. Tapi kalau sholat musola kecil, ya untuk 10 orang, 15 orang, 20 orang lah katakan paling banyak itu, ya nggak masalah, boleh. Sama dengan apa? Kita bangun mall misalnya di dalam, bangun musola di dalam mall kan begitu. Padahal mall itu kan tujuannya untuk duniawi, ya kan? Ada hadis Nabi mengatakan seburuk-buruk tempat itu adalah dan yang paling baik adalah masjid. Gimana kalau menggabungkan yang baik dengan yang buruk? Ya. Ada musola masjid dalam mall, orang nunggu di situ pasti pikirannya belanja kan? Kan itu bisa-bisa saja, sah-sah saja. Ya, untuk tempat dia istirahat, mungkin dia pengen dengar kajian, ya sambil nunggu keluarganya belanja. Kan kalau bawa bapak daripada nunggu bininya belanja ngider 2 jam, ya itu pun belum dapat masih nawar itu mama. Lebih baik nunggu di masjid, ya enggak? Ya. Daripada ngikutin kaum Hawa, ya nggak ada habisnya itu belanja. Ya, nunggu di masjid kan lebih enak. Nah itu kan begitu. Jadi kiasnya misalnya analoginya seperti itu. Ya, selama dimungkinkan, ya dan itu alasannya ada maslahat. Jadi nanti dihitung maslahat dan mudorotnya seperti apa. Nah itu berlaku kaidah itu maslahat dan mudorot. Kalau ada maslahat, fathamma syar'ullah. Haitsuma wujidatil maslahah fathamma syar'ullah. Sama seperti musola atau masjid kecil di tengah area pemakaman. Ya jangan kita bayangkan kalau misalnya TPU yang sempit-sempit padat kayak pemakaman umum, ya nggak mungkin kita bikin musola di situ. Ya, paling ada tempat sholat buat yang nungguin atau pengelola kantor
pengelola TPU itu, Taman Pemakaman Umum. Bisa dia bikin musola di situ. Karena biasanya tempat pengelola itu, kantornya itu kan terpisah, dia ada di depan misalnya kan gitu. Dia bikin musola di situ boleh nggak? Boleh. Ya, yang nggak boleh itu, ya, apa namanya, yang keterangan yang pernah saya baca dalam kitab-kitab fikih itu adalah kita membangun, ya ini udah ada makam, ya kemudian kita bangun masjid di situ, ya jadi bisa bercampur nih apa namanya masalah ibadah kita kepada Allah dengan ada syubhat itu untuk apa juga mengkultuskan ataupun lebih memuliakan kuburan-kuburan itu. Nah itu yang nggak boleh, ya nggak boleh. Nah sebab dalam tinjauan fikih, ya fuqaha juga berbeda pendapat kalau misalnya bagaimana ada tanah lapang di sekitar masjid, boleh nggak dijadikan pemakaman? Ya, tanah wakaf, biasanya kan tanah wakaf zaman dulu wakaf untuk makam pemakaman umum dengan masjid itu menyatu. Zaman dulu tuh begitu, di mana-mana itu ada, umumnya begitu. Ya. Saudara kalau pergi ke Masjid Agung Demak, ya, Masjid Agung Banten, ya, di Menara Kudus itu kan samping kiri kanan makam itu, masjid itu kan ada makam, ya. Nah itu tinjauan fikihnya bagaimana? Nah ini tanya sama Ustadz yang ahli fikih, ya, jangan tanya saya itu, ya. Kalau masjid, ya. Itu kan ada perdebatan, ada ikhtilaf juga di kalangan ulama antara membangun masjid dengan fasilitas wakaf untuk pemakaman, ya. Karena mungkin alasan kepraktisan supaya orang habis sholat jenazah gampang dikuburinnya dekat masjid, supaya misalnya orang kalau datang ke masjid sekaligus juga ingat mati, ya kan, otomatis. Kalau masjidnya masjid aja, nggak ada makamnya, ya kan biasa-biasa aja Kak. Tapi ada di sisi lain mudorotnya juga. Ya, kalau makam itu masjid itu di samping atau di depan dan di sampingnya itu ada makam itu. Apa mudorotnya? Ya bagi sebagian kalangan di kampung, ya, daerah kawasan pemakaman itu, ya itu bikin orang nggak betah, ya, angker katanya begitu, ya kan? Kita berdampingan sama orang mati nih, nah, gimana kalau mau itikaf di situ, ya itu belum tentu orang betah tuh, ya. Makanya saya kalau prinsip saya, ya kalau mau punya rumah jangan dekat-dekat sama kuburan dah, ya kan? Jauh-jauh sama kuburan gitu, ya, karena nggak enak gitu, ya. Tapi bagi sebagian orang ada maslahatnya. Nah, jadi harus dilihat maslahatnya, dilihat dibandingkan dengan teks-teks, ya, hadis dari Nabi SAW. Apakah memang betul ada larangan? Nah, memahami larangan itu seperti apa juga harus kita pahami secara komprehensif sebelum kita memutuskan sesuatu itu. Nah, kalau pemakaman itu pemakaman eksklusif, tanahnya luas, lapang, ya. Bahkan sekarang strategi pemasarannya itu pemakaman itu apa? Pemakaman itu bukan hanya tempat kuburin jenazah, tapi jadi taman bermain, ya. Seperti orang masuk ke situ udah nggak ada aura tamannya, aura makamnya itu, ya. Bagus, luas, ya. Ada air mancurnya, ada playgroundnya, taman bermain anak-anak gitu kan, ya, ada pasarnya, ada. Nah kalau mau dibangun musola di situ boleh nggak? Ya kalau dia di area terpisah, ya, area servis, nah itu disebutnya area servis. Servis area itu maksudnya ada kantor, ada ruangan, ini itu dan sebagainya, ya. Lalu di situ ada dibangun musola, itu nggak masalah.
Kalau menurut saya ya, hemat saya itu nggak masalah karena memang dia terpisah. Ya, nah gitu. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, yang kamar mandi yang terakhir itu apa? Hah? Oh, tempat itu pemotongan hewan. Ya, saya belum tahu itu. Kalau tempat pemotongan hewan itu ada musola bisa apa enggak gitu ya? Tergantung ya. Kalau dia besar, lapang, kemudian ada tempat space area khusus buat apa? Area perkantoran, kemudian kita bangun musola situ nggak masalah. Yang penting bukan kita gelar tikar, gelar sejadah di tengah-tengah tempat pemotongan. Nah, itu yang harusnya kita hindari karena ada bau dan lain sebagainya, ada darah juga dan sebagainya. Tapi kalau dia terpisah, walaupun dia satu area, satu lokasi, tapi dia terpisah, tempat orang ngumpul buat musola, itu nggak masalah. Ya, demikian, Allah alam. Ya, itu kan udah disterilkan, udah dibersihin gitu ya. Yang kedua tadi tentang apa? Sombong. Ya, bagaimana kriteria tawadhu itu? Artinya begini ya, ketawaduan seorang dai mubalik itu dia harus merendahkan hatinya. Ya, jangan menampilkan bahwa dia lebih dari jamaah, lebih hebat, lebih ini dan sebagainya. Jadi kita harus apa? Humble ya. Harus rendah hati. Ya. Tapi kalau bagaimana menghadapi orang jamaah yang sok tahu? Nah, kita tetap menunjukkan kerendahan hatian, tapi kita tunjukkan ilmu yang benar. Ya, orang banyak di media sosial itu kan komentar asal jeblak aja. Ya, asal gedabrus, ya. Ketika diperingatkan, jangan begini, ini bertentangan dengan syariat. Apa jawabannya? Ah, lu kurang main. Kurang jauh baca kitabnya. Lah, lu bisa nggak baca kitabnya? Ya, lu udah baca apa? Hadisnya mana gitu kan? Kitab fikihnya mana? Coba ente jelasin. Jangan main asal ngomong. Ya, kalau diperingatkan ini salah, lalu kemudian kita dibilang apa? Kurang jauh baca kitabnya gitu. Ya, ada yang belain siapa itu? Si Gupron. Bahasa semut. Iya, memang ada dalam Quran bahasa semut, tapi kan Allah tidak mengajarkan bahasa semut itu kepada kita. Ya, yang tahu itu kan Nabi Sulaiman. Nah, bagaimana Nabi Sulaiman mengucapkan bahasa itu ya nggak diberitahukan sama Allah. Ya. Nah, kalau kita kecam dia sok tahu bahasa semut ya itu wajar. Ya. Jangan kemudian kita yang mengkritik, kita yang meluruskan itu dibilang kurang jauh baca Qurannya loh. Baca Quran kurang jauh bagaimana? Ya. Nah, memang nggak ada disebutkan bahasa jenis, bentuk, cara melafadzkan bahasa semut dalam Quran nggak ada. Dan itu nggak ada, tidak diwajibkan untuk kita menguasai bahasa semut. Ya, apakah dai harus bisa menguasai bahasa semut karena itu ada dalam Al-Quran? Ya enggak loh. Kita berdakwah ke semut apa ke manusia? Kan begitu. Ya, dakwah kita ke manusia gitu ya. Jadi jadilah manusia. Ya, Anda sebagai manusia, semut sebagai semut, jadilah jati diri masing-masing. Manusia pakai bahasa manusia, semut pakai bahasa semut. Jangan bertukar identitas. Semut pakai bahasa manusia, manusia pakai bahasa semut. Itu pun ngarang-ngarang. Ya. Nah, itu nggak boleh begitu. Ya. Pokoknya seenaknya perut dia aja ngomong. Ya. Ya, so iya gitu ya. Ya kan? Nah, itu jadi harus kita tunjukkan adab ya, tetap ya kita sebagai orang berilmu, sebagai mubalik itu tunjukkan adab. Kerendahan hatian itu penting, tapi kita tunjukkan ini dalilnya, ini pemahamannya, ayatnya, hadisnya, pemahaman para ulama salafus soleh itu begini gitu. Nah, biar dia terbungkam, biar dia
Nah, jangan kita caci maki dia meskipun dia emang bodoh, nggak usah kita bilang bodoh. Nggak usah. Sama kita bilang, nggak usah kita bilang kepada orang yang pincang, pincang, nggak usah. Itu namanya nanti insinuasi, ya. Atau apa namanya, istilah yang kemarin populer itu, ketika ribut, ya, Ustadz Muhammadiyah dengan Salafi itu apa namanya? Iya, masalah musik itu ada istilah. Bukan, apa istilah, inilah istilahnya panggilan, bukan musanya itu, bukan musanya ya, tapi ad hominem, kita menyinggung sesuatu yang tidak ada kaitannya ya. Fokus saja kepada dalil, jangan mengatakan bahwa Anda ini nggak ngerti dalil atau Anda bukan lulusan fakultas syariah misalnya, nggak usah, fokus saja ke dalilnya gitu. Itu ad hominem namanya. Ya, diskusinya benar, tapi kalau kita menyebutkan itu mengecilkan arti orang lawan bicara kita dengan mengatakan kamu, nah merendahkan, nah itu nggak boleh. Ya, jadi tetap walaupun kita nggak kenal di media sosial apa latar belakang pendidikannya, tetap jangan kita rendahkan dia, walaupun goblok dia, ya tetap. Tapi tetap pakai bahasa santun. Ya, ini dalilnya supaya apa? Oh, nanti dia bakal malu sendiri, bakal diam sendiri itu. Kalau kita sampaikan dengan santun, kita sampaikan dengan hujah, argumentasi yang jelas. Ya, jangan kita main kata-kata yang kasar sehingga apa membuat orang itu jauh. Gitu. Jadi contoh dari para nabi dan rasul kan demikian. Seperti dalam surat Saba itu, ya, kalau kita baca surat Saba ayat 25-26 itu kan menarik. Ya, di situ Nabi SAW disebutkan apa? Diperintahkan oleh Allah, Qul la tus'aluna amma ajramna wa la nus'alu amma ta'malu. Katakanlah wahai Muhammad, kamu semua tidak akan ditanya, tidak akan bertanggung jawab terhadap perbuatan buruk, perbuatan kriminal yang kami lakukan. Apakah mungkin Rasulullah berbuat kriminal? Pertanyaannya, pernah nggak Rasulullah berbuat jahat? Nggak mungkin. Mungkinkah orang beriman itu berbuat jahat? Bisa jadi, tapi agaknya jauh. Kalau dia beriman bertakwa pada Allah, pasti dia nggak akan berbuat kriminal. Ya, kalau dosa-dosa kecil mungkin. Ya, bohong sama bini itu biasa. Ya kan? Atau istri ngambek, keluar kata-kata dasar lu ke suami, kan biasa begitu ya. Marah gitu ya, itu biasa. Itu kan dosa-dosa kecil tuh. Ya. Tapi kalau dosa besar ya kayaknya jauh. Misalnya berzina, mencuri, kemudian berjudi. Ya. Gak tahu kalau rokok dosa kecil atau dosa besar itu. Ya, jadi itu kan tantangan dalam ayat itu mengatakan apa? Kalian tidak bertanggung jawab, orang musyrik. Kalian tidak dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan kriminal kami. Itu kan merendah tuh. Kita memposisikan diri kita sebagai apa? Orang yang berbuat jahat, padahal enggak. Untuk apa? Menarik hati orang musyrik. Kamu itu enggak bertanggung jawab terhadap perbuatan amal yang kami lakukan. Kira-kira begitu ngomongnya. Tapi bahasa Al-Quran ajrobna, seolah kita sudah berbuat jahat. Wala nus'alu amma. Sebaliknya kepada lawan bicara yang jelas-jelas dia musyrik, dia kafir, kita mengatakan pada mereka, kami juga tidak bertanggung jawab atas apa yang kalian perbuat. Kan netral. Padahal dia syirik, padahal dia menyembah selain Allah, menyembah berhala, suka berjudi, suka berzina, membunuh anak perempuan. Itu. Ya, kebiasaan jahil kan begitu. Tapi Allah mengungkapkan apa? Bahasa netral. Amma ta'malun, apa yang kamu kerjakan. Sebaliknya kalau kita dibilangnya apa? Kami berbuat jahat. Nah, itu yang saya maksud dengan apa? Merendahkan hati kita di hadapan orang lain. Ada lagi ayat mengatakan apa? Qul umirtu li'adila bainakum Allahu rabbuna wa rabbukum. Yaitu surat Asy-Syura 15 tuh.
Aku diperintahkan, kata Allah, kata Nabi SAW, ya, Allah mengatakan begitu. Aku diperintahkan untuk adil kepada kalian. Allah itu adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Lana a'maluna walakum amalukum. Amal kami, perbuatan kami adalah amal kami dan kalian amal kalian. La hujjata bainana wa bainakum. Ya, tidak ada argumentasi, ya, tidak perlu ada pertengkaran di antara kami dan kamu. Ya, itu maksudnya apa? Di dunia. Ya, walaupun kita berbeda keyakinan, berbeda akidah, ya, kita tetap bisa bergaul, kita tetap bisa bermuamalah dengan baik. Soal nanti siapa yang benar dan salah, ya, itu nanti diputuskan di akhirat. Meskipun kita yakin kita berada di pihak yang benar. Itu maksud ayat ini. Bukan ingin merelatifkan kebenaran, enggak. Ya, tapi kita diperintahkan Allah itu adil, sampaikanlah kebenaran itu dengan cara yang baik dan benar, dengan tidak mencaci, menyinggung siapapun. Orang pasti akan tertarik gitu, ya. Nah, sama dengan yang ketiga tadi. Kalau menghadapi orang-orang yang berbeda pemahaman dalam keagamaan dengan kita, itu bagaimana Pak Ustadz? Ya, apakah lana amaluna walakum amalukum? Ya memang begitu. Ya tentu kita sampaikan menurut kita hujah kita itu seperti apa. Ya, sampaikan dengan baik. Ini hujah kami, ini dalilnya kami. Ya, kalau antum punya dalil mana? Ayo kita diskusikan. Kalau memang kekeh masing-masing ya sudah. Lana a'maluna walakum a'malukum. Ya, bagi kami amal kami, bagi Anda amal Anda. Kita masing-masing bertanggung jawab di hadapan Allah. Ya, jangan nanti ngomong ke sesama muslim beda pengamalan, beda amalia, beda keyakinan. Ya, dalam masalah-masalah furu bilangnya lakum dinukum waliyadin. Nah, itu salah. Sebab kita sama dia sama-sama muslim, sama-sama bertauhid kepada Allah. Ya. Nah, perkaranya kan perkara penilaian terhadap sebuah praktik keagamaan. Ya, masalah syariat, masalah fikih, masalah syariat. Nah, kalau misalkan itu memang ada perdebatan, ada perselisihan, ya, kalau misalkan ulama udah sepakat nggak boleh, ya bilang nggak boleh. Begini hukumnya, jangan kita cari pembenaran. Tapi kalau misalkan ada ulama lain yang berbeda pendapat, ya, mari kita diskusikan dengan kepala dingin, ya, tanpa harus kita menyalahkan atau menyesatkan pihak lain yang berbeda dalil dengan kita. Contoh sekarang. Itu kan soal musik halal haram ya. Memang 4 mazhab itu rata-rata mengharamkan, ulama 4 mazhab. Tapi keharamannya, sekarang kan mesti dipilah. Zaman dulu kan ya musik itu identiknya dengan apa? Dengan khomer, dengan majlis, dengan tempat maksiat. Itu musik zaman Nabi, zaman dulu. Ya. Tapi sekarang musik tidak identik dengan tempat maksiat saja. Bisa digunakan untuk sarana dakwah, bisa untuk film, ya, religi dan lain sebagainya. Bisa juga untuk lagu-lagu penyemangat, ya, meningkatkan ghiroh kita beragama. Nah, apakah kemudian kita samaratakan hukum musik itu haram semua? Kan enggak. Gitu. Nah, kita bisa berlapang dada. Ya, adanya perbedaan pendapat itu. Meskipun ulama mazhab 4 itu rata-rata mengharamkan. Tapi kan ada yang menyatakan tidak semuanya haram. Atau membatalkan klaim haramnya musik secara mutlak. Itu kan ditulis kitabnya oleh Ibnu Hazm. Ya. Sama dengan misalnya berjabat tangan. Berjabat tangan laki-laki dengan perempuan. Iya, kalau masih muda, ini semua kita sepakat. Kalau berjabat tangan laki-laki dan perempuan bukan muhrim dan masih muda, ya jelas haram. Kenapa? Ada setrumannya. Ya kan? Atau bapak-bapak yang masih jiwanya muda, pengen kawin lagi, Bu. Ketemu yang perempuan muda, kalau jabat tangan gimana? Pasti nyetrum juga walaupun udah tua bangka lagi.
Itu bisa bangkit itu libidonya itu. Ya. Nah itu yang haram. Tapi kalau misalnya tua sama tua, udah keriput sama keriput, dua-duanya baunya balsam aja semuanya. Boleh nggak jabat tangan? Nah itu kan ada pengecualian, misalnya aman dari fitnah. Ya, aman dari fitnah. Ya, kemudian tidak ada syahwat. Ya boleh. Dan untuk tujuan-tujuan yang memang dalam pergaulan itu dalam tata pergaulan itu bisa dimaklumi gitu. Ya, kan nggak mungkin kita menuduh, oh ini ada ulama besar kok mau salaman sama perempuan. Nggak bisa dong kita main tuduh dia, oh ini menyalahi ya larangan Nabi misalnya. Oh ini bahaya, nanti menimbulkan syahwat. Ya masa ulama berpikir begitu ya. Ya, kalau ulamanya saya masih muda mungkin Anda boleh melarang, mengharamkan itu karena saya masih muda. Tapi kalau udah tua, usia ulamanya udah 70-an, 80-an ya, udah pakai tongkat ya. Ya, salaman sama istrinya presiden misalnya, istrinya raja, emir. Ya, ada suaminya di situ. Terus apa yang dikhawatirkan gitu? Ya. Kira-kira ada fitnah nggak di situ? Nggak ada kan? Ya. Udah selesai urusan syahwat itu. Ya boleh jabat tangan. Kenapa? Untuk menunjukkan pergaulan gitu ya. Tapi kalaupun nggak mau, ya nggak masalah. Nah ini kita harus memahami itu sesuai dengan konteksnya ya. Nah, kalau Ustadz Ubaidillah ya ketemu yang akhwat yang masih muda, salaman ya itu nggak boleh, atau muridnya gitu kan di kampus gitu. Ya, pakai dalilnya apa? Itu Syekh Al-Azhar jabat tangan perempuan. Ya nggak nyambung. Ya karena beliau masih muda, ya, potensi nikah laginya masih besar, ya kan? Nah, apalagi kalau mohon maaf, bapak-bapak di sini ya itu suka dibuat kecewa sama pasangannya gitu. Nah itu kan dia pasti itu tuh pikir-pikir nyari-nyari lagi itu, ya kan? Nah itu kita harus khawatirkan yang begitu-begitu. Tapi kalau yang ini sudah lanjut usia, udah selesai dengan dunia, orangnya kita kenal waro, orang kenal tawadhu, menjauhi hal-hal yang itu. Nah itu jangan kita menuding atau mudah menuduh bahwa ulama ini fasik gara-gara salaman. Ya, jadi kita dudukkan secara proporsional. Ya, kalau Anda menuduh fasik kepada saya yang masih muda, silahkan, karena memang potensi syahwatnya masih tinggi nih, ya kan? Ya, makanya kita usahakan apa? Hindari berjabat tangan dengan perempuan yang bukan muhrim. Ya, begitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi kembali kepada prinsip lana a'maluna walakum a'malukum. Ya, sampaikan hujah itu dengan baik, dengan santun. Kalau dia nggak mau menerima ya sudah. Ya, tugas kita kan sudah menyampaikan. Dan jangan kita membuli dia terus, sehingga apa? Memancing dia untuk membuli kita balik gitu. Udah cukup sekali disampaikan sudah. Ya. Kalau masing-masing kekeh, ya saya maunya tarawih 23, ya saya kalau 11 ya sudah. Silakan, tapi sholat satu masjid rukun gitu. Yang 11 mundur, yang lain nerusin 23. Jangan Anda paksakan jamaah yang ada di situ semua harus 11. Nah, nggak bisa. Ya, jadi kita harus mengerti kondisi-kondisi seperti itu gitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin masih ada waktu ya menuju nanti. Oke, ini ada yang tanya. Silakan. Ada Bu, mumpung masih ada waktu Bu. Ada yang wakili dari pihak perempuan. Bu-ibu. Ada. Ya kalau ibu nggak ada apa-apa lagi. Aku sebelum itu bisa bangsa walaupun dia tidak melakukan
Isu nasab ini luar biasa Ya. yang kalau kita tidak diberikan satu fondasi khususnya calon dari dia calon kepada pengajian walaupun secara menunjukkan untuk sesepuh ataupun warna Muhammadiyah tidak, tapi karena yang menjadi peserta hari ini artinya perlu dibilang selesai saja gitu. Perlu sedikit ada wawasan untuk terkait bagaimana menyikapi isu nasabnya salah satu produk ya produk sebelah menggunakan ini harus ini sebelah lagi harus mengatakan ini paling tidak paling dan sebagainya itu Nah. Terima kasih. Saya kira ini pertanyaan terakhir ya tentang nasab. Jadi Bapak Ibu, Islam itu menekankan ketakwaan sebagai apa? Sebagai standar kemuliaan seseorang. Ya, dalilnya ayatnya jelas. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Siapapun itu. Apakah dia keturunan nabi, keturunan ulama, keturunan rakyat biasa, apakah yang darah biru, darah hijau, darah merah, sama. Ya, kalau dia bertakwa, dia beriman, bertauhid, bertakwa kepada Allah, dia yang paling mulia. Dalam hadis Nabi juga disebutkan, la fadla li arabiyyin ala ajamin illa bittaqwa. Tidak ada keunggulan, kemuliaan melebihi orang Arab di atas orang Ajam atau sebaliknya, kecuali karena ketakwaan kepada Allah. Ya. Dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim itu pernah memohon kepada Allah, bertanya tepatnya, bukan bermohon, bertanya. Ketika dikatakan inni ja'iluka linnasi imama, aku jadikan kau wahai Ibrahim sebagai pemimpin, imam. Nabi Ibrahim mengatakan apa? Qalu wa min dzurriyyati, bagaimana dengan anak cucu keturunan saya? Bisakah mereka otomatis menjadi imam, menjadi pemimpin, menjadi mulia? Apa jawab Allah? Apakah menentukan kriteria dari nasabnya? Tidak. Qala la yanalu ahdiyaz zalimun. Orang-orang yang zalim di antara anak cucu keturunan kamu itu tidak akan mendapatkan kemuliaan seperti yang aku berikan kepadamu. Artinya apa? Kriterianya itu takwa atau zalim. Kalau dia adil, dia bertakwa, siapapun dia, keturunan siapapun, dia termasuk pengikut Nabi Ibrahim yang mendapatkan kemuliaan dari Allah. Tapi kalau dia zalim, meskipun dia anak cucu keturunannya Nabi Ibrahim, dia nggak akan dapat kemuliaan itu. Seperti siapa? Bani Israel. Yahudi itu kan bilang, nahnu abna'ullah wa hibba'u, kami ini putra-putra Allah dan kekasih-kekasihnya. Lantamasanan naru illa ayyaman ma'dudah, kami ini tidak akan dijilat oleh api neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Apa klaimnya? Kami ini anak cucu keturunannya Ibrahim, Ishak, Yakub. Terus otomatis gitu. Ya, kalau mereka orang soleh, mereka masuk surga, terus otomatis kamu masuk surga. Enak aja, kagak. Nah, sama. Jadi begini, ada oknum-oknum, ya mohon maaf, yang klan Ba'alawi yang kita kenal sebagai sebutannya Habaib itu, yang oknum ini selalu membanggakan nasabnya. Bahkan mengatakan orang anak cucu keturunan Nabi yang bermaksiat begini-begini, ya tetap ente harus hormatin dia. Ya, itu lebih mulia daripada ulama atau orang apalah. Begitu-begitu itu kan nggak benar, ucapan-ucapan nggak benar gitu. Ya, tapi harus kita luruskan. Ya, yang begini-gini harus diluruskan. Tapi yang jadi catatan, model begitu itu bukan zaman sekarang doang, dari dulu udah ada. Ya, nah, kalau kata Bang Haji Romai Rama itu sudah terlalu lama. Apa buktinya? Di podcast dia bilang 50 tahun yang lalu saya udah dengar kayak begitu. Lah ente udah tahu, kenapa ente baru ributin sekarang? Artinya ini ada pertanyaan, kenapa dia muncul masif, ya gencar di media sosial itu baru sekarang? Padahal dari dulu kita udah dengar kayak gitu dan kita nggak layanin.
Ya dia ngomong begitu, anggap aja orang gak waras ya, kalau ngomong terlalu membangga-banggakan nasabnya begini dan sebagainya. Kalau orang alim yang betul, keturunan Nabi yang betul, nggak begitu. Nabi itu nggak minta penghormatan, nggak minta dihormati oleh umatnya gara-gara dia memiliki garis keturunan yang mulia. Nah, sekarang banyak oknum-oknum ini kan memperalat ya, kira-kira begitu. Memperalat, memanfaatkan adanya doktrin kita harus memuliakan zuriyahnya Rasulullah, ahlul baitnya Rasulullah, lalu diperalat untuk kepentingan mereka. Nah itu yang nggak boleh. Makanya di Muhammadiyah nggak masuk yang begitu-begitu. Karena di Muhammadiyah itu egaliter. Nah kelompok Arab, keturunan Arab yang bergabung di Al-Irsyad itu sebenarnya sudah sejak tahun dulu, hampir 100 tahun yang lalu sudah meluruskan model-model begitu. Ya, jangan merasa lebih tinggi, lebih hebat, lebih mulia daripada yang lain. Ya, jangan eksklusif, jangan punya doktrin-doktrin yang begitu. Tapi dulu Al-Irsyad mengkritik Ba'alawi itu nggak pernah mempersoalkan nasabnya. Betul nggak nasab mereka itu bersambung pada Rasulullah? Nah itu nggak dipersoalkan. Tapi sekarang manual dipersoalkan. Artinya apa? Nah, saya melihat ya kita harus bedakan, pisahkan mana yang memang perlu kita luruskan dari oknum-oknum ini, tetapi jangan kita membawa na'arat jahiliyah. Apa na'arat jahiliyah? Ya, kita mengangkat panji-panji jahiliyah. Misalnya apa? Memisahkan Arab dengan Nusantara. Seolah-olah ini model Islam Arab kayak begitu tuh. Kita Islam Nusantara nggak begitu. Nah itu nggak boleh. Hati-hati, bahaya. Kita hanya mau dengar ajaran kiai-kiai ulama Nusantara, nggak mau dengar ulama-ulama dari Arab. Nah itu salah tuh. Karena Islam itu bukan Arab, bukan Nusantara. Islam itu bagi semua. Memayungi, mengayomi semuanya, apapun suku bangsanya. Nah kalau sudah mulai ada gejala-gejala ke situ, kita harus waspada. Ingin mencerai-beraikan umat Islam satu dengan yang lainnya supaya tidak saling percaya, supaya saling curiga, saling menghujat, saling mencaci maki. Nah itu sudah masuk kategori apa? Kategori pecah belah. Divide et impera. Hati-hati. Ya, kita boleh mengkritik ada oknum kelakuan yang begitu-begitu karena menyalahgunakan nama Rasulullah, tapi kita harus hati-hati juga, ini arahnya mau kemana nih? Isu ini sekarang kok mencuat banget, gitu, viral banget. Di media sosial Anda buka YouTube, algoritmanya pasti mengarahkan ke situ. Apa? Kalau memang itu masalah ilmiah, ayo selesaikan dalam dialog ilmiah, seminar nasional. Kalau perlu seminar internasional, undang semua Naqabatul Ashraf, para pencatat nasab keturunan Nabi dari seluruh dunia, dari negara-negara Arab Timur Tengah juga termasuk, undang kemari apakah betul ini nasabnya Ba'alawi yang ada di Indonesia ini sampai ke Rasulullah. Itu baru ilmiah, jangan sepihak-sepihak, ceramah di sini, bilang begini-begini, nggak benar. Lah itu bukan forum ilmiah namanya, itu forum sepihak. Nadanya lebih kepada hujatan insinuatif. Kita nggak bisa membuktikan mana yang ilmiah, mana yang tidak. Ya, kalau ilmiah itu kan semua diundang, ada perbandingan, ini pendapat si fulan begini, ini si fulan begini, ahli-ahli semua diundang, ahli filologi, ahli tentang nasab, ahli tentang DNA, ya, ahli tentang kabilah-kabilah, suku-suku, itu harus diundang semua, presentasikan, maka baru kelihatan mana yang salah, mana yang benar. Ya, nah kalau seperti itu kita nggak masalah. Tapi kalau sepihak-sepihak, satu nanggepin ini, satu nanggepin itu, satu begini ceramah, apalagi didanai oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan memecah belah, hati-hati. Nah ini yang saya khawatirkan itu. Dan arahnya, indikasinya ke arah sana sudah semakin kuat. Ya. Jadi jangan kita merasa, oh Muhammadiyah nggak usah ngurusin masalah nasab.
Jangan, bukan begitu maksud saya. Ya boleh kita merasa tidak ada kaitannya dengan urusan nasab, tapi kita harus hati-hati. Memecah belah satu kelompok ormas Islam itu sama dengan memecah belah kelompok kita sendiri. Karena ini kita satu bagian tubuh nih, meskipun beda ormas. Meskipun isu nasab Ba'alawi itu kebanyakan di NU ya, di ormas sebelah, ya gonjang-ganjingnya. Tapi kita merasa prihatin. Kenapa? Karena ini berpotensi untuk melemahkan persatuan umat Islam. Ya, yang sudah terbangun ya ratusan tahun, puluhan tahun, akhirnya hancur, lemah gara-gara isu masalah nasab ini. Sama dengan soalan di Muhammadiyah itu dengan Salafi. Ya, kan gennya sama. Genetika Muhammadiyah dengan Salafi pemikirannya kan sama. Paham keagamaannya mirip-mirip. Tapi kita dipecah belah. Kenapa? Mereka memprovokasi, ngambil masjid ini harus keputusan Idul Fitri, Idul Adha harus sesuai dengan pemerintah, ngadu domba kita. Nah itu. Nah kita juga bisa melemah seperti itu. Ya, kalau kita nggak hati-hati, nggak waspada, kita bakal jadi korban juga. Akhirnya apa? Kalau NU Muhammadiyah dipecah belah, jadi lemah, habis kekuatan Islam di Indonesia ini. Itu aja. Makanya kita harus waspada karena ini nggak main-main ya. Ini kekuatan politik kita ini, kita nggak tahu sedang gonjang-ganjing seperti apa. Ada permainan elit yang ingin memecah belah kita umat Islam. Supaya apa? Umat Islam terus lemah, umat Islam tidak berdaya, akhirnya apa? Menjadi marginal dan terpinggirkan. Nauzubillah min dzalik. Demikian kita tutup dengan baca hamdalah dan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah barakallahu fikum untuk guru kita semua Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Masya Allah tabarakallah, launching 2 buku Al-Mukarram, buku Wahai Anakku dan Runtuhkan Zionis. Dan selamat tahniah juga untuk peresmian gedung Al-Fahmu Institute Pusat Dakwah Al-Quran pada 26 Sya'ban hari Kamis 1445 Hijrah bertepatan dengan 7 Maret 2024. Saya adik kelas Ustadz Fahmi Salim di Mesir merasa ikut bahagia, ikut senang. Sekali lagi tahniah, ajmal at-tahani, ungkapan selamat yang terindah untuk Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, 2 buku tentang parenting Qurani dan jihad membela Baitul Maqdis. Buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat. Buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu disusun dengan mengambil inspirasi dari buah pena Imam Al-Ghazali, Ayyuhal Walad. Buku ini diformat dengan dialog orang tua pada anaknya. Meski begitu, dialog ini bisa dibaca secara umum bagi para calon orang tua untuk anak-anaknya kelak. Bentuk dialog kami dapati banyak dipakai dalam kisah-kisah di Al-Quran ketika menerangkan soal pengasuhan. Misalnya antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail atau Luqman dan putranya. Hadirnya buku ini semoga menjadi penambah keilmuan kita agar tidak salah dalam membentuk generasi penerus yang menjadi pewaris amal jariah kita. Meninggalkan mereka, anak-anak kita sebagai investasi amal soleh yang akan terus mengalir kepada kita. Dapatkan buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu segera. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim,
Buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat, sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun